Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share mengenai cara atau tutorial bagaimana agar penulis dapat submit artikelnya untuk diproses pada jurnal ilmiah. Di sini contohnya kita akan merencanakan untuk submit ke jurnal ilmiah keperawatan Indonesia. Kita bisa cek di sini bahwa jurnalnya sudah terakreditasi Sinta 4 dan ada berbagai link atau eh, toolbar untuk melakukan submission. Misalnya kita bisa cek melakukan online submission, lalu pedoman untuk penulisnya, siapa saja tim editorialnya yang mungkin suatu saat bisa dihubungi untuk proses review, itu walaupun idealnya tidak kontak secara langsung, tapi jika ada kendala di tengah proses review, bisa untuk dikontak. Lalu peer reviewer yang biasanya e-journal itu sudah blind peer review, artinya kita tidak mengetahui artikel kita direview oleh siapa, hanya editorial tim saja yang tahu siapa yang mereview, yang akan menolak atau menerima artikel kita. Lalu pastikan juga bahwa manuskrip kita sesuai dengan fokus dan skopnya atau ruang lingkup yang diinginkan oleh jurnal tersebut, etika publikasi, pembiayaan eh, untuk publikasi sudah terindeks di mana saja, ya, dan juga manuskrip template-nya. Jadi pastikan bahwa manuskrip kita itu sudah sesuai dengan template yang diminta, gitu ya. Pertama, karena kita berniat untuk online submission, maka klik online submission. Di sini sama ya, ada toolbar-toolbar yang sudah kita sebutkan tadi. Karena kita belum memiliki username atau password, belum ada akun di jurnal ini, maka kita lakukan registrasi. Go to registration. Kemudian di halaman register ini kita masukkan username kita, misalnya ya, pastikan bahwa di confirmation registration-nya kita checklist bahwa akan dikirimkan username dan password yang sudah kita isi. Khawatir suatu saat kita mau submit kembali di jurnal ini, tetapi kita lupa password dan username kita. Lalu kita and register as reader and author. Kalau reviewer itu biasanya permohonan atau mesti akan divalidasi oleh editorial timnya. Oke, di sini ada kesalahan sedikit. Oke, lalu kita save ya. Nah, di sini adalah halaman dari autor atau penulis.
kita bisa lihat bahwa di sini ada author, yaitu kita sendiri yang sudah mendaftar, ada 0 active artikel, 0 archive artikel, artinya belum ada manuskrip yang dimasukkan dan belum ada manuskrip yang dipublikasikan di jurnal tersebut atas nama akun kita. Maka di sini kita klik New Submission. Nah, di sini langkah awal untuk memulai submission adalah dengan menceklis semua prasyarat yang diminta oleh jurnal. Kita checklist saja. Ya, biasanya terkait dengan tata cara penulisan, persetujuan bahwa akan dilakukan peer review, dan jangan lupa berikan komen kepada editor. Misalnya, format editorial film, misalnya seperti itu ya. Jadi kita memohon agar bisa dipertimbangkan, semoga dapat dipertimbangkan untuk dipublikasikan pada edisi berikutnya. Itu, kemudian kita save and continue. Kemudian di sini ada submission file. Di submission file kita masukkan artikel yang sudah kita persiapkan, ya. Sebentar. Sebelumnya kita sudah pastikan dulu bahwa artikel yang kita tulis itu sudah sesuai dengan manuskrip template yang diminta oleh jurnal. Misalnya kita lihat di sini setelah kita download template dari Jiki diminta seperti berikut. Ya. Jadi biasanya langsung di-download saja dan diganti saja manuskrip dengan format yang sudah diminta. Gitu ya. Jadi di sini formatnya adalah dengan APA, lalu gaya selingkungnya ini satu kolom gitu ya, bukan yang 2 kolom. Dengan subheading kayak pendahuluan, jadi bukan latar belakang, misalnya seperti itu. Karena setiap jurnal memiliki gaya selingkungnya masing-masing. Lalu di sini bahan dan metode, misalnya bukan metodologi. Lalu hasil dan bahasan, misalnya bukan hanya hasil. Lalu simpulan dan saran, bukan kesimpulan, misalnya seperti itu. Di sini menggunakan istilah rujukan, bukan referensi, dan format APA edisi ke-6, dan lain sebagainya bisa berbeda-beda. Jadi, ketika kita melihat bahwa misalnya di sini contoh punya mahasiswa gitu ya, di sini kita lihat bahwa artikelnya di sini mau dimasukkan ke Jiki, tetapi di sini masih memakai format 2 kolom, lalu bukan APA, dan di sini masih ada yang tidak sesuai jurnal gitu ya. Maka di sini tabelnya pun masih tabel tertutup ya, tidak sesuai pedoman APA yang dipersyaratkan oleh jurnal, maka jangankan proses review ke peer reviewer, di meja editorial board saja ini bisa sudah langsung di-reject. Seperti itu, bukan hanya di Jiki, mungkin di jurnal lain yang jauh lebih baik gitu ya. Ini mungkin hanya 1 atau 2 hari sudah ditolak, istilahnya seperti itu. Kemudian jika sudah, misalnya kita sudah merapihkan sesuai template, itu maka contoh saja ya, sebentar tutorial, oke.
Di sini misalnya ini adalah sudah sesuai dengan template ya artikel kita eh, pada hari ini, maka kita upload. Diklik dulu uploadnya ya. Ketika sudah klik, jadi jangan langsung save and continue, klik dulu upload. Ketika sudah ada informasi bahwa artikel kita sudah masuk itu, maka kita save and continue ya. Nah, maka di sini kita tuliskan atau pindahkan ya keterangan yang ada di manuskrip. Misalnya judulnya apa? Judul gitu ya. Judul hubungan atau judul apa terserah, sesuaikan gitu ya. Isi abstrak, pindahkan isi abstrak yang dari eh, manuskrip yang sudah kita buat. Kemudian referensinya juga kita kopas dari manuskrip kita. Yang tidak kalah penting karena biasanya sering terlupa oleh para penulis adalah kita merapihkan metadata atau kelengkapan data penulis manuskrip. Biasanya data yang masuk itu hanya data penulis pertama. Ya, padahal mungkin dalam penelitian kita ada beberapa penulis sebagai tim. Maka di sini kalau penulis pertama kan sudah karena dia mendaftar, kita klik add author. Kita klik add author, lalu kita masukkan semua nama uh, author yang ada di artikel kita, gitu ya, semuanya. Misalnya ada 3, maka ini baru 2, add lagi autornya, dan demikian. Jika tidak ada, maka ya hanya satu penulis, cukup 1 saja. Jika sudah, maka kita save and continue. Setelah itu, di sini bisa upload supplementary file. Misalnya adalah jika kita sudah memiliki hasil uji etik, bisa dimasukkan untuk mempermudah editorial timnya memutuskan bahwa oh, ini lebih layak diprioritaskan, seperti itu. Atau misalnya adalah kita sudah cek plagiarismenya, bahwa dicek secara mandiri oleh penulis, itu hasil plagiasinya rendah, itu saya juga menemukan itu menjadi pertimbangan untuk prioritas masuk meja peer reviewer untuk dilanjutkan ke peer review dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, ya sudah langsung save and continue. Nah, maka di sini sudah masuk file summary-nya, sudah ada ya. Ini adalah judul artikel kita, misalnya begitu. Lalu kita finish submission. Nah, ketika sudah memasuki finish submission, maka insya Allah di sini artikel kita sudah ada di jurnalnya. Kita bisa follow up dan cek ya progres dari artikel kita sudah sampai mana itu di active submission sini. Ya, bahwa di sini autornya tadi adalah nama kita ya. Judul artikelnya adalah sesuai judul artikel kita, dan di sini statusnya seperti apa kita bisa lihat ya. Di sini masih awaiting assignment, artinya di meja editorial jurnal tersebut artikel kita belum dilihat dan belum ditugaskan ke peer reviewer untuk ditolak atau diterima. Gitu. Apakah layak untuk dilanjutkan ke peer reviewer atau justru ditolak sejak dibaca editorial yang pertama kali, gitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah di sini ya, ini contoh saja yang telah submit dan berhasil publikasi. Misalnya ya, di sini ada, di sini ya dia memberikan komen seperti ini, bisa dilihat dia masuk artikelnya pada 6 April, lalu dipublikasikannya itu Juli. Ya, jadi di halaman oke di sini ya, nanti hasilnya akan seperti ini, bahwa ada judul dan abstraknya dan sebagainya. Lalu berproses ketika sudah di-review, kita bisa follow up-nya di halaman mana? Di halaman ini. Ya. Oke, sorry. Salah nih.
Oke, misalnya di halamannya autor ya, di halamannya penulis, di sini bisa dilihat eh, ketika ada hasil review, maka kita bisa lihat dan download. Kemudian hasil revisinya, penulis atau autor masukkan kembali di author version di sini. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ketika sudah direview, gitu ya, di sini dimasukkan 6 April, maka direvisi oleh si penulis 13 April, ya, seperti itu. Dan di sini dari 11 April lalu diterima, di accept submission-nya itu 28 Juni. Dan dipublikasikan pada eh, ya akhir Juni ya, bulan Juli. Seperti itu. Jadi demikianlah cara untuk melihat progres dari artikel penelitian yang kita submit ke sebuah jurnal. Selanjutnya kita tinggal menunggu prosesnya saja, bisa memakan waktu 1 sampai 3 bulan, tergantung progres dari apa namanya proses review dan juga revisi dari si penulis tersebut. Tetapi jika memang sejak awal artikel tersebut tidak memenuhi kriteria, kurang dari seminggu biasanya sudah di-reject. Seperti itu, semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kita bisa lebih banyak lagi submit ke berbagai e-jurnal yang ada di Sinta ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.